Halo dunia, halo semuanya. Kita dari perwakilan kelompok Michael di sini. Saya host 1, Michael. Ini host 2, Willy, dan kameramen kita yang nggak kelihatan di sini, Kimi. Pada hari ini kita akan melakukan podcast dengan tema investasi santai dengan narasumber yang luar biasa, baik banget memberikan waktunya untuk hadir pada podcast hari ini. Langsung saja ya kita perkenalan. Bapak Nur Soba. Makasih udah diundang. Yo, apa kabar Pak? Baik. Jadi menurut Bapak nih investasi santai itu gimana? Investasi santai ya. Selama ini sih saya merasa bahwa investasi saya ya apakah dibilang kategorinya santai atau enggak, bisa dibilang apa ya? Saya menikmati investasi ya, baik yang besar maupun yang sedang ya. Kategori besar itu maksudnya di atas 100-200 juta, kategori sedang ya kisaran di bawah 100-an juta, kategori kecil ya saya banyak memberikan bantuan misalnya, maksudnya investasi ya, sekitar berapa juta, pokoknya di bawah 10 juta lah gitu. Tapi di samping itu ya saya merasa sebetulnya saya belajar juga nih dari Michael waktu dia ngambil mata kuliah ya, belajar investasi Bitcoin ya waktu itu. Kemudian saya install Indodax sebelumnya. Ada juga ajaib juga waktu itu. Ajaib juga ya. Saya pertamanya Indodax ya karena saya ditawarin itu dulu, saya lihat di beranda saya coba. Ya lumayan sih, sempat menikmati gitu. Cuma karena waktu kemudian saya ingat itu kalau main di situ tuh harus uang dingin gitu. Saya coba taruh 1 juta, 2 juta gitu. Terus berkali-kali ya lumayan lah, ada marginnya ya didapat. Istilahnya kalau uang jajan mahasiswa mah cukup lah gitu. Setiap hari asal rajin aja, buka, tutup dan seterusnya gitu. Nah, karena banyak waktu-waktu berikutnya, nah saya mulai kayaknya nggak bisa kalau harus saya tongkrongin karena banyak kegiatan yang akan terbuang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ikut pasar Amerika itu kan, kayak seperti pasar emas Amerika itu yang sifatnya waktunya sangat cepat sekali. Di situ saya mulai agak bosan. Saya termasuk bosanan ya dalam hal investasi, khususnya investasi. Saya main emas waktu itu. Ya, di situ bukan lagi uang dingin, itu sudah uang panas itu. Nah, itu yang bikin kayaknya kalau saya di situ bisa larut gitu. Jadi sementara saya tunda, saya tahan, terus saya close gitu. Jadi sekarang saya nggak punya, ya masih ada lah berapa nilai di Indodax sama di Ajaib ya, namanya akun Ajaib itu. Nah, yang paling enak memang kalau investasi santai itu sekarang yang saya nikmati lagi itu adalah investasi warisan ya, tanah warisan. Oh, properti ya Pak? Properti, rumah kontrakan, ya kan? Iya. Kemudian tanah kontrakan gitu dan sebagainya. Nah, itu asli tuh, karena memang dulu saya tidak berpikir ya, maksudnya karena orang tua jauh kan di Jakarta sana, Depok gitu. Saya di sini ya saya menikmati aja gitu. Tiba-tiba kasih tahu saya masih dapat jatah gitu. Wah, itu ya sudah, saya memang itu kan istilahnya given ya. Kalau istilah orang rezeki nomplok lah gitu. Tahu-tahu saya dapat, ya sudah, saya nikmati begitu. Itu yang saya rasakan. Itu pun saya merasa mungkin orang bilang yang kamu bilang tadi investasi santai, saya juga memang orang yang santai gitu. Maksudnya nggak ngoyo. Orang-orang kan bisa ribut ya kan, karena warisan, berantem apa segala macam kan. Nah, saya nggak begitu orangnya gitu. Ya yang ada saya dikasih, alhamdulillah saya bersyukur. Kalau nggak ada ya saya tungguin gitu, nggak terlalu ini juga gitu. Itu pun saya dapatnya last minute. Last minute, maksudnya last minute itu kejadiannya setelah orang tua nggak ada, baru saya dikasih tahu.
bahwasanya apa namanya kakak mau membagi karena di antara semua anak-anaknya saya yang belum dapat katanya. Nah, kakak ini punya rumah besar, dia mau berbagi. Dan rumah ini kita bagi 2 aja gitu. Nah, harusnya kan sudah dapat. Nah, kamu belum dapat, saya dibagi separuh. Nah, itu yang saya merasa ya sudah, dikasih kan. Saya terima, saya urus gitu. Karena macam itu. Apakah itu termasuk investasi santai? Menurut saya santai banget. Saya kan ngapa-ngapain. Gitu Michael, gimana? Oke. Terlepas dari itu, investasi dalam kutip santai ini dalam jangka waktu gimana nih Pak? Coba kasih tahu tipsnya ke viewer. Mungkin kayak, misal Bapak beli ini nih sahamnya BBCA, terus Bapak mau hold selama 3 tahun dengan ROI-nya segini, itu gimana tuh? Iya. Saya juga ikut investasi rencana emas di Pegadaian. Saya punya emas di Pegadaian. Itu juga termasuk yang agak santai. Saya buka Januari 2025 ya. 2025 saya target punya 150 sampai 160 gram emas. Dengan harapan waktu itu yang ditawarkan dalam skema investasinya nilainya itu di tahun 2027 ya, akhir 2027 awal 2028 kira-kira sekitar 800 juta, 160 gram emas. Saya berpikir waktu itu masih harga 1,7 ya, di bawah 2 juta lah. Kalau saya beli emas waktu itu 160 kali 2 juta kan 320 aja. Terus di 3 tahun kemudian ada sekitar tawaran itu saya bikin rencana waktu itu kan, rencana emas namanya itu. 2, rencana pensiun sama rencana saya berangkat haji. Nah, nilainya itu 800. Kalau yang rencana pensiun itu nilainya 1,2 miliar. Itu juga ya, lumayan. Jadi kalau yang rencana emas itu, rencana pensiun itu 240 gram, kalau rencana haji itu 160, nilainya 800 dan 1,2. Nah, boleh cuma 2 gram aja setiap bulan. Nah, sekarang bagaimana effortnya setiap bulan? Bisa nggak saya menyisihkan? Harus bisa saya menyisihkan, sisihkan. Nah, saya kira memang setiap orang itu harus menabung atau melakukan rencana itu betul-betul setting di awal. Bukan setting dari sisa, tapi setting di awal. Gitu. Dulu saya nggak tertarik rencana emas ya, karena saya kira fluktuatif. Saya tidak punya pengetahuan. Saya kira fluktuatifnya itu fluktuatif turun. Ternyata fluktuatifnya fluktuatif naik. Cuman parameternya bukan waktu hari atau minggu atau bulan, tapi waktu tahunan. Gitu. Jadi itu yang orang mungkin kalau istilahnya nggak sabaran ya, berarti nggak santai kan. Kalau mau santai, nah parameternya itu waktunya tahunan, bukan waktunya harian. Waktu saya belajar saham itu, saya waktunya harian, bahkan jam-jaman. Saya lihat jam berapa ini. Kan saya sempat ikut kursusnya itu. Sama Benix ya? Nah, Benix saya ikut seminar-seminarnya aja. Seminar sama podcastnya dia kan. Tapi Bapak ada itu nggak ikut yang grup investor besar ya Benix? Enggak. Tapi webinar itu. Saya ikut grup besarnya itu di Pak Tung Desemwaringin. Saya ikut kelas yang 50 juta dulu. Wih, lebih mahal ya? Wah, lumayan itu mahal. Enggak, saya pengen dapat semua inspirasinya kan. Tapi kan free setahun, di mana aja dia seminar saya boleh datang. Jadi saya dapat istilahnya golden member lah, gitu. Masih, tapi nggak pernah saya pakai. Belum, cuma sekali 2 kali saya pakai. Habis itu kan COVID. Dan saya harus terbang kemana kan? Acaranya Jakarta, Surabaya, Palembang, kemana-mana gitu keliling. Wah, itu saya harus gitu. Waktu itu sesenang aja, bisa keliling-keliling maksudnya gitu. Tapi kan COVID, setiap mau berangkat dicucuk dulu kan. Gitu. Nah gitu definisi saya tentang investasi emas santai itu, kalau kita bisa bertahan dengan parameter waktu tahunan, bukan harian, bulanan, apalagi mingguan. Itu pasti stres kita kalau bukan investasi santai itu.
pialang gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga dari Mas Billy? Oke, kalau kita ngomongin soal investasi kan Pak, Iya. pastinya nggak cuma saham aja. Pasti ada juga yang namanya reksadana, pasti juga ada yang namanya kripto, seperti Ya, itu. Nah, ya. di antara semua Oh, saya ikut kripto juga itu. Ini gurunya nih. Tapi kalau dari sekian banyak jenis investasi itu, yang mana menurut Bapak yang kesannya lebih santai, tidak hanya santai saja, tapi juga lebih menguntungkan antara semua jenis investasi yang ada? Kan saya udah nyoba ya. Nah, Emas yang harian itu ya. Apa sih namanya? Yang ikut di apa namanya? Prestasi. Oh, saya juga ikut di Finex. Finex. Finex itu yang Finex emas, itu Finex. iya transaksi emas. Ya. Saya beli emas ya. Tapi saya itu taruh, digital atau asli? saya pasang sama, saya taruh, saya pasang jamnya, menitnya gitu. Nah itu awal-awalnya bagus, cuma tadi saya nggak sabaran gitu. Saya ternyata bukan ini ya. Artinya kayaknya kalau passion saya ke sana, saya harus belajar lebih lama gitu. Nah saya sempat tarik agak banyak juga itu. Saya naruh banyak, saya tarik banyak, terus di Ajaib Crypto tadi. Ternyata itu satuannya tahun bukannya bulan minggu atau bulan menurut saya ya. Kan sempat meledak di harga berapa kali lipat. Pas saya naruh tadinya kan loss habis ya, tahu naik lagi, wah saya mesti naruh lagi gitu. Nah dan saya itu harus baca tiap hari, jadi antara baca saham sama baca materi kuliah buat ngajar itu, waktu saya terbuang di situ, saya merasa terbuang di situ. Karena saya juga merintis kegiatan yang lain kan gitu. Tapi yang menurut saya aman ya saya naruh duit aja di Pegadaian. Beli emas ya pas fluktuatif. Saya sempat menikmati. Saya pernah beli di BSI itu waktu harga emasnya 1920, lagi tinggi-tingginya itu. Habis itu turun, sekarang naik lagi 26. Tuh bayangin, sempat saya jual 10 gram itu langsung. Sampai orang BSI-nya kaget. Wah, Bapak beli langsung 10 gram? Iya, kenapa? Pak, foto Pak, foto. Dia excited banget, saya beli emas 10 gram dari dia tuh. Langsung, Pak foto Pak, rekeningnya difoto, Bapak pegang juga. Wah, ini saya jadikan promo ini. Gitu. Sampai di foto gitu. Iya. Ya. Mungkin saya ada pertanyaan lagi nih Pak. Ya. Ini lebih ke studi kasus saja sih sebenarnya. Misalkan ya, katakanlah saya seorang pemula banget nih dengan modal yang mungkin terbatas. Lalu langkah paling pertama untuk mulai investasi santai itu apa sih? Langkah paling pertama. Iya. Nah, kalau yang paling pengalaman. Kalau saya karena sudah punya uang, saya mencoba mau taruh. Memang saya menikmati di awal itu kripto sama Bitcoin ya. Saya menikmati itu di awal loh. Saya pingin dapat. Waktu saya bilang sama teman saya, ini sebulan penghasilan saya bisa umroh tiap bulan, saya bilang gitu. Penghasilan saya itu bisa saya umroh tiap bulan. Nah, cuma tadi ya termakan emosi, akhirnya saya stuck. Saya memutuskan udah emas saja lah. Menurut saya lebih santai ya, emas lebih santai bagi saya. Nah, kalau Happen juga soalnya. Michael nggak tahu nih gimana gitu. Soalnya saya belajar dari Michael juga. Kalau pemula banget sih, saya sarankan sih belajarlah reksadana. Itu paling pas, paling bagus buat pemula. Apalagi misal Dan modal kecil ya. Iya, modal kecil juga sudah siap, beli dah mungkin nggak sponsor. Mungkin boleh coba pakai bibit. Bibit. Bisa juga. Tapi kan ada banyak juga broker lain Pak, reksadana tuh. Dan reksadana tuh macam-macam, reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana obligasi. Obligasi ya. Ya tapi kalau saya mau nanya Bapak nih, menurut Bapak tuh lebih santai reksadana uang atau reksadana obligasi? Soalnya saya lihat nih, dia pakai rumus yang 4% itu buat kebutuhan hidup dia. Jadi misal kayak uangnya itu kayak 10M nih. Pokoknya selama 10M dia pasang tuh langsung di obligasi sebagai dana pensiunnya dia. Itu obligasi itu masalah yang surat negara. Iya. Jadi Sun. per bulan tuh dia tarik 4%, yang penting sudah 4%-nya tuh kayak cukup buat biaya hidup dia. Ya. Itu menurut Bapak tuh kayak santai kan gitu. Ya. Tadi malam saya lihat
tadi pagi ya, saya baca berita. Ini kan Menteri Keuangan dia tidak lagi mau memberikan, kan Pak Luhut minta ya duit, Ya. kasihlah kami duit lagi 50 triliun untuk obligasi. Dia bilang buat apa? Kemarin kami kasih 70 triliun, Anda belum kembali. Nah, ini dia minta lagi 50 triliun. Kalau diobligasikan, uang nggak sampai ke bawah. Obligasi itu yang ngambil nanti pengusaha-pengusaha. Nah, coba mungkin kamu bisa menganalisa. Nah, saya lihat ini kan bukan zamannya Bu Sri Mulyani, ya kan? Kalau kemarin mungkin, apakah sekarang dengan iklim Menkeu yang baru ini itu bagus, kondusif untuk kita main saham dan obligasi atau di reksadana ya? Kalau reksadana kayaknya super aman ya. Yo. Saya memang diajari sama anak saya juga, kalau mau reksadana aja katanya aman. Cuma tetap satuannya tahun ya kan? Bukan satuannya bulan, satuannya tahun. Karena kan dia memang bagi hasilnya tahunan kan? Gitu. Saya nggak tahu, karena saya belum pernah coba. Saya khawatir, khawatirnya itu karena saya nggak punya pengetahuan ya, nggak punya ilmunya maksudnya. Saya belum pernah nyoba untuk masalah reksadana. Kalau saya kira menguntungkan karena saya punya duit di CIMB, asuransi AIA habis. Duit saya 32, tinggal kembali cuma 16. Ya, kemudian maksudnya karena saya mau nutup kan, dianggap nggak bayar, kemungkinannya dua, Bapak mau ambil atau tutup. Kalau diambil 50% dipotong. Yang kedua mandiri itu Aksa Mandiri. Kemarin juga saya dikasih tahu investasi saya sudah 12 juta, yang kembali cuma 3 juta. Wah, saya bilang jauh banget, 25%. Ya udah, Bapak terusin aja mendingan gitu. Nah, itu saya lagi mikir lagi. Yang betul-betul masih bertahan ya emas, yang saya taruh di Pegadaian itu. Saya kan naruh rencana emas sama investasi emas juga. Saya taruh aja di situ, saya nggak buka-buka. Nah, kembali ke yang tadi ya. Kalau misalnya obligasi atau, saya kira mesti baca iklim itu, makanya saya suka dengerin podcastnya Benix tuh. Benix itu cukup mencerahkan lah. Nah, yang terbaru dari Benix itu ya, itu emas bakal meledak angka 5 juta. 5 juta. Oh, 5 juta. Iya. Nah, cuma tadi satuannya tahun. Jadi jangan berpikir bulan. Bakal meledak 2030 itu sampai 5 juta. Wajar, makanya saya taruh aja mendingan. Jadi berapapun, kalau emas itu kita punya duit, beli aja. Walaupun cuma 0,1 gram, beli aja pokoknya. Beli karena dia satuannya tahun. Jangan dihitung bulan. Tapi bulan lalu sama bulan sekarang jauh banget, 500.000 selisihnya. Yang sempat saya ini tuh, aduh, nyesel betul gitu. Makanya kalau investasi emas itu, kalau ada kesempatan beli aja. Gitu. Baru istri saya tadi ngasih tahu, nih baru ganti. Saya pernah beli cincin di Yordan kan. Saya bilang nih, kemarin cincin di Yordannya sudah ini saya ganti matanya. Kayak berlian gitu kan. Gitu. Nah itu menurut saya, Michael, ini jawaban ini. Saya belajar dari Michael loh, benar. Enggak. Sampai saya telepon, saya nggak bisa ini masuk ke aplikasi. Ya waktu itu sih belajarnya Bitcoin sih untungnya Bapak. Bitcoin. Belum Bapak belum ada sempat beli meme coin sih. Itu tuh terasa itu. Investasi santai Bapak ini strategi apa? Strategi dollar cost averaging atau sejenis, mungkin ada strategi lainnya? Ini investasi santai nih Pak. Nah, kalau ada strateginya dong. Kalau saya waktu saya main kripto sama emas Finex gitu, bukan saya tiap malam begadang gitu, mulai jam 9, jam 8 mulai. Dia perdagangan di sana mulai jam 5 ya, jam 19, jam 7 malam sini, jam 7 pagi sana. Jam 7 udah start ya. Setengah 9 saya sudah tutup, karena saya udah dapat waktu itu. Sejam main. Tapi besoknya itu dihajar saya. Di situ saya nggak kuat karena permainannya luar biasa. Di pur saya, oh gini cara mainnya. Saya kira saya nggak cocok. Artinya kayak gambling juga jadinya kan. Saya nggak ikut deh kalau gitu. Saya masang 3 titik,
ternyata titik yang lainnya saya di pur ya, atasnya di pur, bawahnya saya ditahan. Nah, sudah. Karena kondisi begitu saya nggak berani main lagi. Tapi yang saya betul-betul menikmati itu ya dari emas itu aja, dari emas. Investasi lain saya yang masih jalan tuh ya travel. Travel kan setiap tahun saya dapat bagi hasil, tawarin jalan-jalan keluar. Ya saya nikmati itu aja. Gitu. Karena kalau keluar saya di samping dapat apa namanya travelingnya, dapat duitnya juga. Gitu. Keren. Lebih keren ini dong ya kafe. Ya. Ya mungkin Mas Willy. Oke, jadi Pak, salah satu bagian tersulit dari investasi adalah melihat portofolio kita merah atau nilainya turun. Nah, punya tips gitu nggak Pak, biar tetap santai dan nggak panik saat cut loss gitu? Ya, tadi kita harus lihat kita mau investasi di mana, ya kan? Pertama, yang kedua kita harus pelajari karakter dari investasi itu. Nah, sebetulnya harus belajar. Saya juga belajar dari robot juga. Saya pakai robot juga, ya kan? Pakai AI apa segala macam. Ini juga yang ngajarin. Saya baca terus jurnalnya harian gimana ini. Nah, dalam persepsi saya tadi kalau mau yang apa namanya ikut kayak orang kerja itu saham itu kan orang kerja semua kan. Itu satuannya ada yang harian, ada yang jam-jaman, ada yang apa mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Kalau yang aman santai yang tahunan gitu. Cuma tetap tadi pakai uang dingin, bukan pakai uang. Tapi kalau mau sekarang ya dengan Menteri Keuangan yang baru ini kayaknya iklim investasi yang bagus, ya kan? Kayaknya usahanya usaha sektor real. Saya dengar juga asing itu sudah mulai masuk kembali ke saham kita, Pak. Iya. Purbaya Menteri baru. Iya, karena apa? Karena iklim investasi sudah bagus, uang sudah beredar di bank, artinya di masyarakat. Makanya IHSG-nya tembus 8.200 sempat. Ya. Walaupun sekarang 8.200 berapa gitu. Itu 8.200 itu angka yang bagus, tertinggi sepanjang sejarah. Terbang itu. Iya, terbang jauh. Jarang itu sampai 8.000, sampai di atas 8.000 itu. Waktu dia lagi ribut-ribut itu aja 8.025. Besoknya lagi naik 8.075. Besoknya lagi yang terakhir saya baca 8.200. Itu udah angka bagus banget gitu. Nah, artinya memang dia pertumbuhannya dia menjaga. Dia nggak naruh uang soalnya. Walaupun masih ada uang, ini kan ribut lagi sekarang. Tiba-tiba ada duit 295 triliun. Ini uang siapa? Dia tanya sama anak buahnya nih. Ini uang siapa nih? Ini uang apa gitu? Nah, nggak tahu itu uang di deposito itu tiba-tiba ada. Dia tahu ada duit 295 triliun. Itu belum dia ngambil duit di bea cukai, ya kan? Belum dia ngambil duit di apa namanya? Perdagangan ekspor impor, belum dia ngambil duit dari cukai-cukai yang lain. Belum itu, gitu. Kalau itu dia kejar juga, dapat sudah. Dia kerja sama Jaksa Agung aja dapat duit bangsa 1.000 atau 2.000 triliun itu bisa cepat gitu. Gitu. Itu sih kalau saya lihat satuan waktunya itu harus diperhatiin gitu. Kita mau naruh di mana gitu. Ya, jadi tahu, jadi nggak perlu panik, saya sudah tahu juga dari awal. Yang paling penting itu kan dalam investasi juga ketahui yang kita tahu itu investasi yang terbaik. Oh, kita iya. sangat-sangat paham. Yang kita sangat benar. Mungkin kita bisa melihat yang main trading kripto tuh duluan uangnya. Tapi ya karena dia jago di situ, jangan terlalu FOMO. Belajar aja dulu dari bawah. Ya. Kalau misalnya mau pengen belajar investasi santai dari bawah ya belajar dulu. Siapa tahu jago di reksadana pasar uang. Nggak tahu. 2023 sampai 2024 saya investasi kita hampir 1,5 miliar juga. 1,5 miliar. Tapi bukan sektor real murni, semi sektor real murni. Itu yang lagi saya kejar. Makanya untuk menyelamatkan aset saya yang 1,5 miliar tadi, saya nabung di bank, saya nabung emas saja. Nabung rencana, namanya rencana emas.
Ya, lumayan rencana Mas. Rencana emas itu karena saya udah tahu duit saya di tahun 2027 akhir 2028 karena saya mau berangkat haji. Saya udah tahu duitnya, cuma 160 nabung, hasilnya 800. Sama yang rencana itu, kalau saya nabung sampai 240, hasilnya 1,2 miliar. Mending itu aja saya garap kan. Artinya rajin nabung, ya kan. Nah, jadi akhirnya masih kepake itu peribahasa dulu. Nabung pangkal kaya, rajin pangkal pandai gitu ya. Ya kan? Cuma pas itu kan Bapak kan emas rencananya kan karena Bapak sudah benar-benar pahami cara kerjanya gini-gini, makanya Bapak percaya banget. Ya. Oh ya betul. Ini satu quote bagus ya. Mau investasi yang kita pahami. Gitu. Nah, di situ aja kita Jangan fokus. sembarangan FOMO. Oh, Bitcoin naik. Dulu saya waktu ikut-ikutan ini 1.500.000, 2 juta. Saya kira waktu pertama dapatnya lumayan bagus kan, cashback kembalinya itu. Wah, saya main terus di situ. Wah, habis juga duit saya. Daripada saya habis udah, saya ini aja cari yang aman aja lah gitu. Itu kalau main gitu sih harus belajar manajemen risiko, Pak. Iya. Manajemen risiko supaya emosi Bapak tuh terkontrol. Iya. Itu bener-bener loh. Saya cuma berapa jam aja dapat duit. Ya kan? Ini kalau cuma tadi harus kepala dingin, harus merasa itu uang dingin gitu, jangan. Karena besok naik, kaget kita. Gimana? Siapa? Reksadana saya belum dapat ilmunya. Gimana reksadana? Aduh, saya Oh iya, reksadana ya? Iya. Mas ini mana nih? Gimana? saya masih meraba-meraba. Saya mendalami ke reksadana juga. Kan bener nggak reksadana itu aman? Maksudnya aman itu, artinya kita nabung misalnya sekarang kayak kalau yang saya bilang tadi ya, kalau saya rencana emas nih, saya naruh, dia kan ngasih tahu nih. Jadi saya dikasih skema sama dia kan rencana emas itu. Bapak mau nabung berapa? Sekarang Bapak punya uang berapa? Terus Bapak pengen punya uang berapa di tahun sekian? Kasih tahu, kita suruh ngisi dulu kan. Begitu kita ngisi, baru dia bantu berapa sebulan Bapak nabungnya gitu. Nah, dia bikin tuh skemanya. Begitu saya masukin input, keluar skemanya. Wah, saya bilang kalau mau 160 sampai 3 berapa bulan ya? Januari 2025, 26, 27, 36 bulan kan. Jadi rata-rata tuh saya harus nabung sekitar 4 sampai 5 gram. Ya kan? 4 sampai 5 gram. Kalau 5 kan berarti kali 30 kan 150 gram. Itu waktu harga emas 1,7. Tapi dia udah ngasih skema di tahun ketiga itu 800 gitu. Coba kamu kalau dikasih skema gitu mau nggak nabung gitu? Mau dong. Sudah clear gitu. Kelihatan sudah. Betul, udah kelihatan kan? Sekarang gimana caranya effort kita supaya setiap bulan kita bisa nabung sebesar 5 gram. 5 gram waktu itu kan berarti sekitar plus minus 8 juta. 8,5 lah gitu. Ya kan? Nah, sekarang dengan 2,6 berapa itu? Bisa 12,5 jauh gitu. Nah, itu skemanya. Nah, tergantung punya duit gimana. Jadi kalau Bapak bisa memberitahu satu nasihat soal emas buat para pendengar kita yang masih ragu-ragu buat investasi, apa itu nasihatnya? Masih ragu-ragu untuk investasi emas. Sebetulnya hampir semua investasi bagus ya. Itu bergantung dengan psikologi, kemudian daya tahan, kemudian kemampuan kita dalam beraktivitas. Kalau saya berpikirnya kan setelah saya di usia 50 saya cari investasi yang aman kalau saya. Jadi investasi usia 50 itu saya juga baca juga minimal berapa orang di usia 50 punya tabungan. Saya belajar dari situ. Nah, saya sudah punya beberapa aset kan, udah saya hitung ini. Nah, itu saya amankan dulu di situ. Setelah itu
baru. Nah, saya juga akan mendistribusi pengetahuan saya ke anak-anak saya. Dari 6 anak saya itu 4 sudah lulus kuliah, 2 masih sekolah. Saya 1 kuliah, 1 lagi sekolah. Tapi saya sudah deliver wawasan tentang wirausaha. Dari 4 itu yang maksudnya sudah selesai kuliah. Yang 4 itu 2 yang punya kemampuan wirausaha, 2 lagi worker. Tapi dua ini worker, dia juga seorang yang yang pintar investasi juga. Oh, Gitu. Dia dulu anak saya juga yang ngajarin Bitcoin. Sebetulnya saya lama 2020 itu sudah dikenalkan Bitcoin. Nah, anak saya main di situ. Terus reksadana, anak saya juga main di situ. Dia bilang kalau mau aman reksadana aja. Cuma saya belum pernah main kan, belum pernah terjun. Nah, pas ketemu Michael aja nih di kuliah wirausaha, wah boleh juga saya bilang, saya coba. Masuk berapa ya waktu itu ya Pak? Hah? Masuk 6 lah. Senang, iya. Saya nyoba-nyoba juga kan, karena saya cuma dengar anak saya main Bitcoin, segala macam gitu kan. Nah, jadi pertama investasi kalau buat mahasiswa yang suka sektor real terusin. Yang kedua, yang suka di mau belajar saham atau mau jadi pialang boleh juga gitu. Tapi yang penting adalah jangan lupa nabung gitu. Padahal dulu saya tahun 2019 itu kan pegang uang 1M nih, dengan income saya waktu itu sebulan rata-rata 40 sampai 50 lah waktu itu. Saya bingung, nggak bisa pikir apa yang saya kembangin. Nah, saya salah naruh tempat-tempatnya. Itu kejadian lagi 2023, saya dapat lagi duit hampir setengah M, saya taruh lagi tempatnya. Nah, kemudian saya terlalu percaya sama orang, itu juga penting. Saya tidak menganjurkan sekarang kalau kita mau usaha sebaiknya sendiri aja, supaya kita kecewanya nggak dalam gitu. Ya, artinya kalaupun kecewa sendiri gitu, sambil belajar tadi. Tapi sebaiknya diinvestasikan. Saya menganjurkan investasinya, kalian suka emas ya emas. Kalau mau deposito ya boleh juga. Cuma harganya kan flat. Apalagi sekarang deposito itu waktu 98 saya kesini itu BPD nawarkan deposito bunga tahunannya 60%. Karena waktu itu kan terjadi rush, ya kan? Orang ambil duit semuanya gitu. Nah, makanya bank nahan, ya kan? Jadi kalau deposito 1 miliar itu dapatnya 600 juta. Waktu itu saking ditahan bank itu nahan jangan sampai terjadi rush gitu. Ya kan? Kan uangnya pada diambil nih. Nah, ditahan. Ayo kalau mau nabung, karena BI juga harus menggelontorkan itu kan, situasi darurat kan, gitu. Cuma kalau dia transaksinya 1 tahun, kalau cuma berapa bulan kan kecil aja, gitu. Nah, apalagi sekarang bunganya dikecilin, gitu. Makanya Hotman itu protes. Kenapa sekarang saya mau memperbarui perpanjangan deposito, bunganya turun? Kenapa Purbayan menurunkan duit ke bank gitu. Jadi saran saya kalau mau sektor real lebih bagus sektor real. Ya hidup dengan masyarakat kan sekarang juga tumbuh kan ekonomi. Tapi jangan lupa kalau mau nabung emas. Gitu. Itu nggak menyesal karena ternyata harganya memang dari dulu itu flat. Kalau logam mulia itu flat dari dulu. Karena transaksi dulu kan emas sama perak, bukan yang lain. Gitu. Itu dari sejak zaman Romawi sampai sekarang. Iya. Gitu. Ya. Saya kan umur 50, kamu umur 20-an. Kamu apa? Investasi yang kamu rasakan dan dinikmati itu apa? Saya sejauh ini Biar teman-teman belajar juga kan? Yang paling saya nikmati dari investasi adalah prosesnya. Prosesnya. Proses kita untuk mencapai di level dimana aset ini cocok bagi saya. Aset ini membuatkan saya cuan yang cukup banyak. Apa aja ya? Ya apa aja. Apa aja ya? Tapi selama kita
sangat paham Hmm. dalam instrumen investasi. Di prosesnya ya. Sama kita paham, sudah pasti kita jago Hmm. main di situ. Saya main properti juga, properti. Itu yang saya rasakan juga cukup. Tapi tadi satuannya waktunya Oh. satuan waktunya itu tahun, bukan bulan apalagi hari, bukan. Tahun. Properti itu naik, tumbuh terus. Tapi pajaknya juga tinggi, ya. Wah, ini bos. Pajaknya juga tinggi. Apalagi yang gitu yang apa katanya rumah konglomerat elit itu gede itu. Yang sudah berapa? 30 M ya. Nah. Kena sudah tuh PPN. Tadi malam saya juga dapat itu. Jadi Pak Prabowo itu ditawarin duit $1 miliar. Jadi kan 25 triliun ya. Rumah kan? Ingat tawarin duit $1 miliar berarti 16 triliun. Terus adiknya Hashim itu ditawarin 1,5 miliar dolar sama pengusaha. Ya, nggak mau dia mau berantas, kan lagi berantas mafia kan. Nah, karena kan apa namanya dia merasakan Freeport itu setiap tahun kan 80 ton emas, tapi kalau kita nggak dapet apa-apa gitu. Ya, 80 ton, berarti kan 80 ribu ya, 80 ribu kali aja sekarang 2 juta, apa namanya 2 juta per gramnya, wah berapa itu? Nah itu yang maksudnya dia nggak mau kalau istilah kita nggak mau disogok, disuruh berhenti, udah nggak usah ngurusin mafia gitu. Nah, saya kira bagus lah adanya baik dari pemerintah ya. Saya sih optimis ke depannya, karena kenapa saya bilang optimis? Karena kita sedang menuju Indonesia emas. Jadi ini sekarang ini istilahnya pemimpin dan SDM-nya lagi disaring, dan memang ada orang-orangnya yang menyaring itu kan gitu, ya kan? Ada orang-orang yang menyaring situasi itu sampai nanti di 2045. Sekarang berapa? 2025 ya? Berarti 20 tahun lagi. Mana tahu ya Kimi jadi Menteri Keuangannya 2045 nanti. Iya, Menteri Keuangannya loh, S1-nya teknik. IT. Nah, Udah S1 IT, S2 IT juga maksudnya. Oh, iya. Teknik elektro ya. Elektro. Nah, sama aja. S2 S3-nya S3-nya ekonomi. gitu. Sebenarnya sama kayak George Soros. George Soros itu juga elektro, fisika listrik malah ya. George Soros itu. Gitu. Cuma dia bisa membypass karena dia tahu kan kapan duit berjalan untuk menentukan harga saham, dia blok sama dia. Itu aja bedanya. Gitu. Kayak belajar lah dari orang sukses itu. Kalau belajar dari orang sukses kita bisa dapat ini ya quote-nya kan. Gimana cara mereka. Gitu. Oke, itu closing statement dari saya. Oke. Terakhir Pak. Terakhir nih, apa harapan Bapak untuk landscape investasi retail di Indonesia ke depan? Yang pertama, kalau retail itu ya kuliner ya, seperti ini. Karena kuliner itu warung makan, pokoknya makanan lah. Itu 30% keuntungan. Push. Iya. Udah ada ini ya, udah ada penelitiannya itu. Kalau warung makan itu 30%. 20%. Kalau warung sembako itu meskipun tipis, dia kecepatannya ya. Cash flow. Cash flow-nya itu kan dia harian tuh kalau sembako. Ya, kemarin saya ceritakan, terus saya buka usaha koperasi sama teman-teman. Ya, karena kita punya pelanggan yang setiap bulan 1 ton beras. Ini ditawarin lagi. Jadi kita nanti buka juga dalam yang lain-lain gitu. Saya sudah ditawari juga pakaian jadi, kemudian cuman saya nggak mau mikir semuanya ke situ gitu, karena di usia saya nggak lagi jadi pedagang retail, tapi lebih tepat investor. Kalau usia 50 tahun, mungkin kalau 20 tahun, 30 tahun itu masih ini ya bisa kesana kemari. Saya ngeliat gitu pola ya. Saya belajar tentang usia, dapat koneksi. Nah, usia 50 tahun itu yang banyak adalah koneksi. Orang sudah percaya sama, ya kan? Mereka tahu saya kan selama berpuluh tahun. Mereka juga ngerti bagaimana saya cara mengelolanya. Jadi mereka percayakan. Ada beberapa konveksi
Saya umur 30-an, 20-an kayak kamu dulu, saya ini pedagang sekali belanja itu 10 juta. Di tahun 90-an dulu. Pedagang apa nih Pak? Semua pakaian. Semua pakaian. Pakaian jadi. Nah itu lumayan. Sekali belanja saya 10 juta. Nanti bulan depannya belanja lagi 10 juta. Cuma karena saya sambil ngajar kan, jadi separuh-separuh tuh. Ternyata passion yang paling lama dari passion saya itu ya mengajar. Kan saya jadi dosen aja 28 tahun. Oh, 28 tahun loh. saya kan dari 98 jadi dosennya, 97. 98. Kalau SK 97. Kalau ngajarnya 98. Ya, tapi kalau jadi gurunya dari kelas 4 SD saya udah jadi guru. Buat teman-teman, guru matematika. Gitu. Artinya memang basicnya basic pendidikan. Cuma hobinya dagang. Hobinya dagang. Iya, dagang. Gitu. Mana Kim? Ya, terima kasih Pak sudah memberikan informasi yang sangat mahal, mungkin sangat berdaging ilmunya bagi viewer-viewer kita ini. Jadi bagi viewer-viewer yang ingin kontak atau berhubungan sosial media dengan Pak Mustafa, ada aja langsung di mana Pak? Instagram. Bisa kok ke Michael juga ya. Langsung di bawah ada tuh Mr. Nur Sobah. Saya tutup ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama semuanya. Oke.